Setiap manusia harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, yang mana harus diutamakan di dalam adanya COVID-19 belum berakhir, maka yang diutamakan adalah kebutuhan sehari-hari. Dalam menghadapi krisis seperti ini, kurangi keinginan yang kita mau. Tidak melakukan pemborosan, selalu berhemat-hemat dan berjaga-jaga. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang atau perusahaan, di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Di dalam masa krisis seperti ini, adanya terdapat dampak COVID-19 tidak bisa kita ingkari, karena banyak dampak bahaya yang selalu kita hadapi. Misalnya, contoh, ketika kita mempunyai sebuah warung, dengan adanya penyakit COVID-19 ini belum berakhir, maka pelanggan lama dan baru yang selama ini sering membeli di warung kita, maka jarang datang untuk membeli makanan di warung tersebut. Maka yang dihadapi kita adalah risiko, maka warung tersebut pun tutup. Manajemen krisis berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan unsur penilaian potensi ancaman sekaligus cara terbaik untuk menghindari ancaman. Artinya, tindakan ini dilakukan sebelum sebuah kejadian risiko terjadi. Manajemen krisis justru dilakukan ketika ancaman atau peristiwa krisis tersebut terjadi. Meskipun tingkat keparahan COVID-19 di tiap daerah berbeda-beda, pemerintah serta penanggung jawab manajemen risiko wajib melakukan evaluasi secara teratur. Pemetaan risiko COVID-19 bisa dilakukan berdasarkan regional atau wilayah yang terpapar. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Harapannya tentu saja agar COVID-19 cepat mereda tanpa menyebabkan pengaruh buruk yang signifikan terhadap kondisi ekonomi. Yang kedua, memantau dan meninjau risiko. Pemantauan wabah COVID-19 dalam lingkup komunitas kecil, misalnya kota atau kabupaten, kini tidak dilakukan setiap hari, padahal proses peninjauan harus dilakukan secara rutin demi memperkecil risiko. Departemen Kesehatan daerah, organisasi sektor publik, dan wilayah rakyat setempat harus bersinergi dalam menangani kasus COVID-19 di wilayah masing-masing. Strategi penanganan wabah juga patut diubah jika kondisinya terus berlarut-larut dalam waktu lama. Kerjasama antar semua pihak akan mempercepat penyelesaian pandemi sehingga semua orang bisa kembali beraktivitas. Menurut saya sangat penting sekali adanya asuransi jiwa, karena ketika kita jatuh sakit atau meninggal kena COVID-19, asuransi jiwa itu bukan untuk diri sendiri, namun masa depan untuk orang yang kita sayangi. Tidak ada yang dapat menjamin keberadaan kita akan selalu ada di samping orang yang kita sayangi. Asuransi jiwa ada untuk saat-saat
tersebut guna menjamin masa depan dan cita-cita orang yang kita sayangi tercapai. Terutama jika kamu adalah tulang punggung keluarga, asuransi jiwa berguna untuk memastikan bahwa keuangan keluarga tidak terpengaruh saat kamu tutup usia. Uang pertanggungan dari asuransi jiwa dapat membantu keluarga di kemudian hari. Misalnya contoh, untuk keperluan uang sekolah anak. Nah, contoh lainnya jika sebagai tulang punggung keluarga terserang kena penyakit COVID-19, uang pertanggungan kamu juga bisa digunakan untuk biaya pengobatan dan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Mengurangi potensi kerugian. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan tingkat pengangguran dan PHK yang masif di seluruh dunia. Kondisi ekonomi yang tak stabil ini tentu mengkhawatirkan, terutama bagi kelas pekerja, mengingat pengeluaran dan tagihan masih terus ada, sementara pemasukan berkurang atau tidak sama sekali. Untuk menghindari skenario terburuk memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, maka risiko bisa dialihkan dan keuangan menjadi lebih stabil. 1. Tabungan atau investasi. Memiliki dana cadangan untuk kondisi yang tidak terduga menjadi penting. Perusahaan asuransi biasanya akan memberikan jaminan pengembalian uang jika kontrak asuransi telah selesai. Itu artinya dengan mendaftar sebagai nasabah asuransi sama dengan menabung. 2. Mengatur keuangan. Kewajiban membayar premi secara rutin sama saja dengan memaksa Anda untuk menyiapkan dana cadangan ketika terjadi kejadian tak terduga. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu membayar biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia asuransi menyediakan ganti rugi.